Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan banyak lagi. Setelah berwisata ke Candi Borobudur, sekarang lanjut ke tempat wisata yang masih satu kawasan, yaitu Bukit Rema atau lebih dikenal dengan Gereja Ayam. Jalanannya seperti ini ya guys, belum diaspal. Dan banyak kita jumpai PW Safari Borobudur yang ternyata rutenya lewat jalan ini juga. Sudah sampai, setelah parkir kami pindah kendaraan, naik jeep menuju lokasi bangunan Gereja Ayam. Jalanannya menanjak curam guys. Untuk sewa jeep 15.000 per orang PP dari bawah atau tempat parkir kendaraan ke gedung yang lokasinya melewati tanjakan curam. Dan harga tiket masuknya 25.000 per orang. Kami ditemani tour guide Mbak Atul. Untuk tarif sewa tour guide nggak dipatok harga, bayar seikhlasnya ya guys. Jika tidak sewa jeep atau ingin jalan kaki, boleh-boleh saja sih. Cuma pastinya capek ya, karena jalanannya menanjaknya curam. Jadi tidak dianjurkan untuk anak-anak, wanita hamil, dan juga orang yang sudah lanjut usia. Kita diantar jeepnya sampai sini. Masih perlu jalan lagi dikit. Lokasi Bukit Rema berada di Desa Gombong, Kecamatan Borobudur, Magelang. Jaraknya sekitar 2 km dari wisata Candi Borobudur. Dan kenapa disebut ayam? Karena di kepala merpati itu memakai mahkota, jadi orang mengira itu jeger. Ada warung-warung kecil menjual jajanan dan kelapa muda. Nah, udah kelihatan nih bangunannya. Suasana di sini asri karena dikelilingi pohon-pohon besar. Saat kami kesini, kondisi bangunannya sedang dipercantik. Tampak beberapa pekerja di atas scaffolding sedang mengecat bagian depan dengan cat putih. Bentuk bangunan rumah doa ini mirip seekor ayam yang tengah duduk di tanah. Di bagian kepalanya terdapat sebuah mahkota, sehingga bangunan ini terkenal dengan sebutan Gereja Ayam. Padahal pendiri bangunan ini yaitu Bapak Daniel Alamsyah mengatakan bahwa bangunan itu bukanlah berbentuk ayam, melainkan burung merpati. Di sini kita disambut ramah oleh Mbak dan Masnya. Bukanya kami pukul 7, tutup tiket jam 5 sore. Kalau untuk tutup gedungnya jam 6 sore. Jadi yang beli tiket mepet-mepet jam 5 sore hanya punya waktu 1 jam ya sebelum tutup. Depan pintu masuk lantai 1 ada scan Peduli Lindungi. Setiap pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di Bukit Rema. Saya ucapkan Assalamualaikum, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Atul. Saya akan memandu Bapak Ibu kakak tur wisata di Bukit Rema. Namun sebelum tur ini berlangsung, ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Yaitu yang pertama, dimohon menjaga ketenangan, terutama di lantai 1. Karena lantai 1 merupakan ruang 2. Bukit Rema mempunyai 12 ruang
gereja ayam, padahal bentuknya itu burung. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu Kakak? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut menuju ke ruang selanjutnya. Di sini Bu Atul menjelaskan tentang sejarah gereja ayam. Gereja ayam dibangun tahun 1992 oleh Bapak Daniel Alamsyah, seorang pria kelahiran Lampung 17 Oktober 1943. Dan pada tahun 2015 awal di sini dibuat syuting Ada Apa Dengan Cinta, yaitu Nicholas Saputra dan Dian Sastro. Itu di mahkotanya yang tidak nanti kita mau naik ya, tapi ini waktu pagi, ya waktu sunrise. Oke Bapak Ibu Kakak, sekarang kita sudah sampai di wall of hope atau dinding harapan. Apabila Bapak Ibu Kakak mau menuliskan dulu keinginan atau harapannya, monggo saya persilahkan. Sudah ada alat tulis yang disediakan. Nanti Bapak Ibu Kakak bisa langsung menuliskan dan ditempelkan di dinding harapan. Nanti tim Bukit Rema akan mendoakan harapan tersebut supaya cepat terkabul, karena doa itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Terdapat aula yang cukup luas. Di sini kita dapat mengambil kartu yang berisi pesan dalam 3 mangkuk. Di dalam ruang kehidupan ini terdapat 3 mangkuk. Apabila kita datang bersama keluarga, bisa mengambil pesannya di mangkok yang paling atas. Apabila bersama pasangan, bisa mengambil pesannya di mangkok yang bawah. Dan apabila bersama teman atau sahabat, nanti bisa mengambil pesannya di mangkok yang paling bawah. Monggo Bapak Ibu bisa ambil satu-satu. Karena kami datang sekeluarga, maka kami mengambil kartu di mangkuk paling atas. Penasaran juga sih, apa ya pesannya? Nah, masing-masing sudah mendapatkan kartu pesan, tapi tulisannya terlalu kecil, agak susah membacanya bagi yang sudah berumur. Di lantai 2 ini kita bisa melihat pemandangan sekitar dari lubang angin di sisi ruangan. Di sini juga ada 2 partisi, kumpulan foto atau sketsa tentang hal positif dan negatif. Salah satu hal positif adalah bantuan pemerintah tahun 2020 berupa bangunan rempah yang menjual minuman tradisional. Oke Bapak Ibu Kakak, sekarang kita sudah berada di lantai 3. Nah di lantai 3 ini terdapat gambaran bahayanya narkoba. Ini diambil dari pasir rehabilitasi yang dipunyai Bapak Daniel Alamsyah, mengembangkan pesan supaya kita menjauhi narkoba. Nah miliknya Bapak Daniel Alamsyah itu pasir rehabilitasi Bethesda namanya. Ya kenapa dinamakan Bethesda? Karena Bethesda itu artinya kolam penyembuhan. Lanjut naik ke lantai 4. Ada apa ya? Oke, di sini adalah lantai 4. Di sini terdapat gambaran keanekaragaman budaya dan kebinekaan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Di lantai 4 ini kita menjumpai berbagai mural yang bertemakan seni budaya di Indonesia, seperti pakaian adat dan tari-tarian. Kita akan menuju lantai 5, yaitu di lehernya burung merpati. Sekarang kita sudah sampai di lantai 5. Di sini adalah lehernya burung merpati. Di sini terdapat gambaran keindahan ciptaan Tuhan dan hasil karya manusia. Dan di sana ada ekornya. Kita sekarang berada di leher. Karena ini ada ekornya, yaitu kedai. Dan di sana juga terlihat kumpul sumbu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kumpul sumbu? Ya, itu tempat lihat matahari terbit. Itu di sebelah sana. Tapi kalau sore kayak gini sepi, ramenya kalau pagi. Dari lantai 5, kita menuju lantai 6 yang merupakan paruh burung merpati.
Di sini kita bisa melihat keindahan alam sekitar dari paruh burungnya. Lantai 6 ini tepat di bawah mahkota ya. Sambil menunggu antrian ke puncak, ditayangkan juga cuplikan film AADC 2 yang ada scene gereja ayamnya. Kita juga dijelaskan tentang aturan saat berada di puncak mahkota nanti. Karena area puncak sempit, maka dibatasi hanya 5 orang yang boleh naik selama 10 menit. Antri ya. Nah, rombongan sebelumnya sudah turun. Oh iya guys, berhubung tangga melingkarnya sempit, maka perlu hati-hati ya saat membawa anak kecil. Jangan sampai terbentur kepalanya. Akhirnya kita sudah sampai di puncak mahkota guys. Di sini kita dapat merasakan suasana romantis Toko Rangga dan Cinta dalam film AADC 2 yang tayang tahun 2016. Kita juga bisa melihat kedai Bukit Rema yang ada di bagian ekor burung merpati. Objek wisata Puntuk Setumbu di Bukit Manoreh juga terlihat di kejauhan. Biasanya para wisatawan lokal dan mancanegara datang untuk menikmati sunrise. Dari mahkota gereja ayam, kita juga bisa melihat indahnya matahari terbit juga loh. Hijaunya pepohonan, lembah-lembah, hingga gunung-gunung. Candi Borobudur juga terlihat di kejauhan. Gak terasa sudah 10 menit, kelar menikmati keindahan alam dan berfoto, waktunya turun guys. Ups, kacamata kakak jatuh. Sekarang kita menuju ke kedai Bukit Rema yang ada di bagian ekor burung merpati. Untuk menuju ke sana, kita naik dari lantai 2 tadi. Di sini kita bisa memesan makanan dan minuman sambil menikmati indahnya alam di kejauhan. Ditambah memesan minuman hangat sambil memandangi perbukitan. Hazelnut coklatnya satu. Hazelnut coklatnya itu dingin atau bisa dingin? Bisa apa? Dingin aja. Satu hazelnut coklat dingin. Penukaran tiketnya di sebelah sini ya. Yang dari tiket masuk kita dapat singkong goreng. Jangan lupa untuk menukarkan tiket dengan singkong goreng yang lezat ya guys. Selain tempat makan outdoor, kita juga bisa makan di dalam ruangan ini. Oh iya, tersedia juga aneka kaos yang dapat dibeli sebagai oleh-oleh. Yuk, naik 1 tingkat lagi. Ternyata ada area makannya juga. Kita bisa memilih makan di sini dengan pemandangan langsung ke perbukitan Menoreh. Wow, indah banget. Kedai ini didesain menarik dengan tampilan asik. Kepala burung merpatinya terlihat dari sini. Dijamin deh betah berlama-lama di sini. Tampak Bukit Manoreh. Saat berada di sini, kita semakin menyadari indahnya alam ciptaan Tuhan. Rema itu sebenarnya bukan gereja ya, rumah doa untuk semua agama, dan nanti di sini semua pengunjung bisa berdoa. Ya, untuk pengunjung di sini juga tetap menerapkan protokol kesehatan, dan untuk pengunjung tetap harus mentaati peraturan ya, supaya tetap terjaga kelestarian wilayah sekitar Bukit Rema ini.
Terima kasih Bu Atul. Puas nongkrong di kedai Rema, sekarang kita mau turun. Di bawah itu kita lihat ada bangunan rempah, tempat membeli minuman tradisional. Tapi kami belum coba sih waktu ke sana. Nanti deh kapan-kapan. Di sini juga ada ayunan, guys. Dan kami juga sempatin untuk berfoto di sini. Bagus juga pemandangannya. Jadi guys, setelah menjelajahi semua lantai, mulai lantai 1 hingga lantai 7, di tempat ini kita dapat belajar mengenai sejarah, nilai-nilai toleransi beragama, dan menikmati pemandangan alam anugerah Tuhan. Kami bersyukur banget punya kesempatan ke sini. Gereja Ayam atau Bukit Rema meninggalkan kesan tersendiri bagi kami. Teduh, tenang, dan damai. Mobil jemputannya sudah tiba guys. Dan sekarang kita mau kembali lagi ke area parkir. Turun ya guys. Mobil jeepnya sama dengan mobil jeep saat kita tadi naik. Oke guys, sekian dulu review Rumah Doa Bukit Rema atau dikenal juga sebagai Gereja Ayam yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kalian boleh masukin tempat ini dalam list destinasi liburan kalian. Salam sehat selalu dari kami. Bye-bye.